Di pesta keluarga itu, Bella dengan bangga memamerkan suami barunya, seorang pria kaya, bergaya, dan penuh percaya diri. Tak satu pun dari mereka menyadari satu hal fatal. Pria yang mereka remehkan, Dani sang mantan suami, berdiri diam di sudut ruangan adalah pemilik perusahaan tempat suami barunya bekerja. Dan malam itu, takdir mulai membalikkan segalanya. Sabtu sore itu, langit menggantung kelabu, seolah ikut menyimpan perasaan yang tak terucap. Undangan dari keluarga Bella, sang mantan istri sudah diterima sejak jauh hari. Sebuah hal yang terasa ganjil, mengingat perceraian itu telah berlalu 3 tahun lamanya. Namun, entah mengapa, pihak mertuanya masih sesekali mengundangnya ke acara keluarga. Alasannya selalu sama, menjaga hubungan baik, menghormati kenangan, bahkan menyebut cucu yang tak pernah sempat lahir ke dunia. Dani datang bukan karena rindu, apalagi berharap. Lebih karena rasa hormat. Ia telah lama belajar berdamai dengan keputusan hidup, termasuk kehilangan perempuan yang dulu sangat dicintainya. Saat itu, ia hanyalah pria biasa. Berangkat dari bawah, bekerja keras tanpa nama, tanpa kuasa, belum menjadi siapa-siapa. Dan mungkin, itulah salah satu alasan mengapa pernikahan itu tak bertahan. Ketika ia tiba di rumah besar itu, suasana sudah ramai. Musik mengalun lembut dari halaman belakang, tawa bersahutan, gelas-gelas beradu. Beberapa sepupu dan paman dari pihak mantan menyambutnya hangat. Senyum, sapaan, tepukan ringan di bahu, semuanya terasa sopan, nyaris tulus. Namun semua itu seketika memudar saat pandangannya menangkap satu sosok yang sangat dikenalnya. Bella berdiri di tengah kerumunan. Tetap cantik seperti dulu, anggun dalam balutan gaun pastel. Di sampingnya, seorang pria dengan jas mahal dan jam tangan mencolok tampak tertawa lepas bersama sang mertua. Suasana itu seperti potret kehidupan yang sengaja dipamerkan. "Oh, kamu datang juga ternyata," kata mantan mertuanya, sedikit mengeraskan suara agar terdengar di tengah riuh. "Kenalin, ini menantu baru kami. Baru menikah 2 bulan lalu. Pebisnis sukses. Kantornya besar, di pusat kota." Ia menoleh ke arah pria itu. Tatapan mereka bertemu. Awalnya santai, sampai ia menyebutkan namanya sendiri dengan suara tenang, "Saya Dani." Senyumnya kecil, hampir tak berarti. Namun wajah pria itu mendadak kaku. "Pemilik perusahaan tempat kamu kerja sekarang," lanjutnya, tetap dengan nada datar. Hening sesaat. Tapi Dani hanya tersenyum, menahan segala amarah yang selama ini mengendap. Hari itu bukan waktunya berbicara tentang kuasa. Hari itu hanyalah tentang sebuah pertemuan, yang kelak menjadi pembuka kisah yang belum selesai. Setelah perkenalan singkat itu, suasana terasa canggung. Namun Bella justru tampak menikmati momen tersebut. Entah karena benar-benar bahagia, atau karena ingin menunjukkan sesuatu. Ia menautkan lengannya ke lengan suami barunya, lalu berkata dengan suara yang sengaja dibuat lebih nyaring. "Dulu aku pikir kerja keras saja cukup untuk hidup layak. Tapi sekarang aku sadar, ada level kehidupan yang gak bisa dicapai cuma dengan niat dan mimpi." Matanya melirik sekilas ke arah Dani sebelum melanjutkan, "Untung sekarang aku punya pasangan yang benar-benar paham cara mengatur uang. Bukan cuma pandai bermimpi." Tawa mertua menyusul. Tawa yang syarat nada meremehkan. "Betul," sahutnya. "Hidup itu bukan cuma soal kerja keras. Tapi jaringan, relasi, dan gaya hidup. Coba lihat mobilnya tadi, mewah sekali." Dani menahan senyum. Mereka tak tahu. Mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Pria itu memang terlihat seperti orang kaya baru, penuh merek mahal dan percaya diri. Tapi ada hal lain yang tak mereka sadari. Beberapa minggu terakhir, Dani sendiri yang meninjau karyawan baru di perusahaannya. Dan wajah pria itu bukanlah wajah asing. "Mobil? Kantor?" tanya Dani santai. Pria itu menoleh cepat. "Iya, sementara pakai mobil kantor dulu." Dani mengangguk pelan. "Bagus. Berarti sudah masuk masa percobaan, ya?" Anggukan pelan dibalas dengan wajah bingung.
Bella mulai menyadari ada sesuatu yang janggal, namun tetap mempertahankan senyum yang terasa dipaksakan. Ngomong-ngomong, katanya, perusahaanmu sekarang masih jalanin bisnis kecil-kecilan. Dani menatapnya. Tak ada amarah di sana. Hanya ketenangan. Ketenangan seseorang yang tak lagi butuh pembuktian. Lumayan, jawabnya singkat. Beberapa anak buahmu kebetulan kerja di tempat itu. Ekspresi mereka berubah seketika. Namun pesta tetap berjalan. Musik kembali terdengar, tawa dipaksakan, meski ketegangan perlahan merayap di udara. Dani memilih diam. Tidak hari itu. Ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini awal dari pelajaran penting, yang akan ia sampaikan bukan dengan emosi, melainkan lewat tindakan. Ia duduk sendiri di sudut halaman belakang. Di tangannya, segelas jus yang tak lagi dingin. Tawa-tawa masih terdengar, namun tak satu pun benar-benar ia dengarkan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Rumah ini pernah menjadi tempatnya bermalam saat masih berstatus menantu. Mertuanya tak pernah benar-benar menyukainya. Meski sopan, ia hanyalah pegawai rendahan. Bukan dari keluarga terpandang, tanpa gelar prestisius, dan kerap dianggap terlalu ambisius tanpa modal apapun. Ia teringat malam ketika Bella menangis, mengaku lelah hidup pas-pasan. Ingin kehidupan yang lebih nyaman, bukan sekadar menunggu harapan jatuh dari langit. Ia tak menyalahkannya. Mereka menikah dengan harapan terlalu tinggi, sementara kenyataan terlalu keras. Dan akhirnya, mereka menyerah. Setelah perceraian itu, Dani menghilang. Fokus membangun Castle Castle dari garasi rumah kontrakan. Pernah rugi, pernah ditipu, pernah hampir menyerah. Tapi ia tak pernah berhenti belajar. Tak pernah berhenti mencoba. Hingga satu demi satu proyek besar datang. Satu kantor menjadi dua, dua menjadi 5. Kini, perusahaannya mulai disegani di dunia konsultan bisnis dan manajemen teknologi. Ironis rasanya, pria yang dulu diremehkan karena tak punya apa-apa, kini memegang kuasa atas nasib orang yang dipilih untuk menggantikannya. Ia menarik napas panjang. Bukan untuk pamer. Tapi karena ia sadar, rasa sakit itu masih ada. Bukan karena kehilangan mereka. Melainkan karena dulu, saat ia hanya mampu memberi cinta dan kesetiaan, itu tak pernah dianggap cukup. Di tengah pesta keluarga itu, Dani akhirnya memahami satu hal penting. Tidak semua luka harus dibalas dengan amarah. Ada luka yang justru menjadi bahan bakar paling kuat untuk membangun sebuah kerajaan. Dan hari pembuktian itu, ia tahu, tak akan lama lagi datang. Senin pagi tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dani sudah sampai di kantor pusat saat matahari belum sepenuhnya naik. Ruangannya masih sunyi, hanya dengung AC dan langkah ringan petugas kebersihan yang terdengar. Ia berdiri sejenak, menatap meja kerjanya yang selalu tertata rapi, simbol keteraturan yang sejak dulu ia impikan. Di meja itulah keputusan-keputusan besar diambil. Termasuk keputusan yang akan terjadi hari ini. Hari itu adalah awal pekan orientasi bagi karyawan baru. Biasanya Dani tak terlibat langsung. Proses seleksi sudah ditangani tim HR dengan sistem ketat. Namun untuk beberapa posisi strategis, ia selalu meminta laporan khusus. Bahkan turun tangan langsung jika ada nama yang terasa janggal atau menarik perhatiannya. Salah satunya adalah satu nama yang sudah mengusik pikirannya sejak minggu lalu. Seolah semesta sengaja bermain-main. Saat Dani melangkah menuju ruang briefing, ia mendengar suara yang terlalu familiar. Di balik dinding kaca, seorang pria berdiri kaku dengan setelan jas yang sama seperti saat pesta keluarga. Pria itu, suami baru Bella. Wajahnya tampak tegang saat memperkenalkan diri di hadapan para manajer divisi. Nama saya Randy. Lulusan luar negeri. Pengalaman di bidang manajemen aset dan pengembangan bisnis. Dani berhenti di ambang pintu. Ketika Randy melihatnya, seluruh kepercayaan diri di wajah pria itu runtuh seketika. Matanya membelalak, seolah baru sadar bahwa mimpi buruk ini nyata. Dani hanya mengangguk pelan. Silakan lanjutkan, Randy, ucapnya datar. Ruangan mendadak hening.
Semua mata beralih padanya, menyadari kehadiran sang CEO yang jarang turun langsung ke sesi orientasi. Setelah perkenalan selesai, Dani meminta Randy datang ke ruangannya. Randy masuk dengan langkah ragu. Keringat membasahi pelipisnya meski ruangan ber-AC. Dani membuka berkas di hadapannya dengan tenang. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" katanya tanpa menatap. "Kalau kamu suami dari mantan istriku." Randy terdiam. "Dan kenapa data di CVMU dilebih-lebihkan?" lanjut Dani, masih dengan suara yang sama tenangnya. Tak ada jawaban. Hanya wajah panik dan tatapan kosong. Dani tahu tipe orang seperti Randy. Terbiasa tampil mencolok, percaya diri di luar, tapi rapuh di dalam. Ia menutup map itu perlahan. "Tenang," ucapnya. "Aku tidak akan mengambil keputusan hari ini. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami. Di sini, jabatan bukan soal relasi, tapi integritas." Randy mengangguk pelan. Suaranya nyaris tak terdengar saat meminta izin keluar. Dani kembali duduk, menatap jendela tinggi gedung kantornya. Dunia memang kecil, tapi dalam dunia sekecil apapun, kebenaran dan kerja keras selalu menemukan jalannya sendiri ke permukaan. Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Bukan bagi Dani, melainkan bagi Randy. Setiap kali Dani melewati divisi tempat Randy ditempatkan, ia bisa merasakan kecanggungan yang semakin tebal. Randy berusaha tampil profesional, namun sorot matanya selalu gelisah. Seperti seseorang yang sadar bahwa waktunya tinggal menunggu hitungan. Dani tak banyak bicara. Bukan karena dendam. Ia hanya ingin melihat satu hal. Apakah Randy mampu berdiri sebagai profesional tanpa bergantung pada nama, status, dan koneksi? Mampukah ia bertahan di perusahaan yang menilai orang dari kinerja, bukan dari penampilan? Jawabannya muncul lebih cepat dari yang diduga. Dalam 2 minggu, laporan evaluasi menunjukkan ketidakdisiplinan, strategi yang tak sejalan dengan arahan perusahaan, serta kebiasaan mengklaim ide tim lain. HR juga mencatat keluhan tentang sikap arogan dan kebiasaan memamerkan kekayaan pribadi demi membangun pengaruh di luar jalur kerja. Dani tidak terkejut. Ini bukan soal siapa yang Randy nikahi. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya. Jumat pagi, Dani memintanya datang ke ruangan. Randy masuk dengan wajah pasrah. Tak ada lagi senyum percaya diri seperti saat pesta. "Kamu tahu kenapa dipanggil?" tanya Dani pelan. Randy mengangguk. Saya rasa tahu, Pak." Dani menyodorkan bundel berkas. "Ini evaluasi 2 minggu pertamamu. Kamu tidak memenuhi standar kami." Randy menunduk. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pak, saya tahu kita punya masa lalu yang rumit. Tapi saya mohon jangan campurkan urusan pribadi." Dani langsung menyela, "Justru karena aku memisahkan urusan pribadi dan profesional, kamu masih duduk di sini sampai hari ini." Randy terdiam. Dani bangkit dari kursinya, berdiri tegak di hadapan Randy. "Kamu masuk ke sini bukan sebagai suami mantan istriku. Kamu masuk sebagai calon profesional. Dan kamu gagal membuktikannya. Sebagai CEO, tugasku menjaga integritas tim." Lalu kalimat itu akhirnya keluar, kalimat yang telah menunggu sejak hari pesta. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini." Randy menatapnya dalam-dalam. Ingin bicara, tapi tak satu kata pun keluar. Ia hanya mengangguk pelan dan melangkah pergi. Langkahnya jauh lebih berat dibanding saat pertama datang. Dani kembali duduk, membuka laptop, dan melanjutkan pekerjaannya. Tak ada rasa menang. Tak ada dendam terbalaskan. Hanya kelegaan. Karena semesta akhirnya memperlihatkan siapa yang berdiri dengan kekuatan sejati, dan siapa yang hanya hidup dari kilau sementara. Seminggu setelah Randy resmi keluar, kabar itu menyebar dengan cepat. Bukan karena Dani, melainkan karena orang-orang di dalam perusahaan mengenal caranya bekerja, adil, namun tegas. Di lingkaran sosial Bella, berita itu meledak seperti bom waktu. Dani mengetahuinya dari seorang teman lama yang masih dekat dengan keluarga mantan mertuanya. Telepon itu disertai tawa kecil. "Mereka syok," kata temannya,
Mereka kira kamu cuma pengusaha kecil. Nggak nyangka kamu bos besar yang selama ini mereka remehkan. Dani tersenyum tipis. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya ia percaya, waktu selalu tahu cara membuka kebenaran, tanpa perlu teriakan, tanpa perlu balas dendam. Beberapa hari setelah semua itu berlalu, Dani menerima sebuah pesan singkat dari Bella. Isinya sederhana, nyaris tanpa emosi, bisa kita bicara sebentar saja. Pesan itu tak langsung ia balas. Bukan karena marah, bukan pula karena masih menyimpan luka. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa permintaan ini bukan lahir dari penyesalan atas masa lalu, dan bukan pula karena posisi yang kini ia miliki. Akhirnya mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Tempat yang dulu sering mereka datangi di awal pernikahan. Tidak mewah, tidak ramai, namun syarat kenangan. Tempat sederhana yang pernah menyimpan tawa, rencana, dan mimpi-mimpi yang tak semuanya bertahan. Bella datang lebih dulu. Penampilannya jauh berbeda dari saat pesta keluarga. Tak ada riasan mencolok, tak ada busana mahal. Hanya wajah polos dengan sorot mata yang tampak lelah, seolah menyimpan banyak beban. Aku cuma mau bilang maaf, ucapnya pelan, tanpa basa-basi. Aku tahu aku dan keluargaku sering meremehkan kamu dulu. Bahkan di pesta itu, kami masih belum belajar apa-apa. Dani mendengar tanpa menyela. Aku dulu pikir hidup itu soal siapa yang paling kaya, siapa yang paling terlihat sukses. Lanjutnya lirih. Tapi sekarang aku sadar, kamu tetap jadi kamu yang dulu. Hanya saja, sekarang kamu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijak. Dani mengangguk pelan. Aku tidak pernah ingin membalas apapun, jawabnya tenang. Tapi kadang hidup punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran. Perempuan itu menunduk. Randy, dia bukan seperti yang kupikirkan. Dan sekarang semuanya berantakan. Dani menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tak ada lagi rasa perih atau kecewa di dadanya. Yang ada hanya rasa iba dan kelegaan. Kelegaan karena ia tidak lagi berada di tempat itu. Tempat di mana cinta harus diuji oleh status, gengsi, dan harga diri. Aku harap kamu baik-baik saja, ucap Dani akhirnya. Tapi pelajaran ini penting. Kesombongan sering menutup mata dari siapa yang sebenarnya bernilai. Mereka berpisah tanpa dendam, tanpa janji untuk kembali. Hanya dua orang yang akhirnya saling memahami, meski harus melewati jalan yang terjal. Dan Dani kembali ke hidupnya, bukan sebagai pria yang menang atas masa lalu, melainkan sebagai pria yang tak lagi membidanin masa lalu mengalahkannya. Hari itu langit cerah. Dani berdiri di balik jendela kantornya di lantai tertinggi, memandang kota yang membentang luas. Ia merenungkan betapa banyak hal telah berubah. Bukan hanya karirnya, tapi cara pandangnya terhadap kehidupan dan masa lalu. Randy memang sudah tak lagi menjadi bagian dari perusahaannya. Namun yang lebih penting dari itu, Dani juga tak lagi menyimpan dendam. Pemecatan itu bukan pelampiasan emosi, melainkan penegasan bahwa siapapun tak bisa bertahan hanya dengan koneksi, nama, atau topeng palsu, di tempat di mana kompetensi dan integritas adalah segalanya. Suatu hari, seorang manajer divisi sempat bertanya, "Pak Dani, kenapa waktu tahu siapa dia, Bapak tidak langsung memecatnya? Kalau orang lain mungkin sudah balas dendam sejak hari pertama." Dani hanya tersenyum. Karena balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa aku tetap bisa adil, bahkan kepada orang yang pernah menyakitiku. Ia tahu, sikap itu justru jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang terbiasa mendapatkan segalanya dengan cara mudah. Sementara itu, kabar tentang Randy yang kehilangan pekerjaannya cepat menyebar di lingkungan sosial mereka. Namun yang menjadi perbincangan bukan sekadar kejatuhannya, melainkan siapa Dani sebenarnya. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai mantan suami yang dulu dipandang sebelah mata, melainkan sebagai seseorang yang bangkit tanpa mencaci, membalas dengan ketenangan, bukan dengan teriakan. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Bella, Dani menerima satu pesan lagi, kali ini dari mantan mertuanya. Isinya tak penting. Hanya permintaan maaf singkat dan undangan makan malam.
Pesan itu tak pernah ia balas. Bukan karena marah, melainkan karena ia sudah selesai. Semua bab telah ditutup. Kini Dani fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Perusahaannya, timnya, dan hidup yang ia pilih sendiri. Bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, melainkan karena ia tahu siapa dirinya dan sejauh apa ia telah melangkah. Tentang mereka, biarlah waktu yang menjelaskan bahwa terkadang balas dendam terbaik tak perlu dibalut emosi. Cukup satu langkah yang tenang dan satu keputusan yang elegan.